Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doraemonpedia. Kalau mau berbicara jujur, respon kultur anime di Indonesia sangatlah besar. Terbukti dari akhir 80-an, sebagian besar seri anime yang tayang di stasiun televisi Indonesia selalu mendapatkan respon yang sangat keren dan meriah. Namun, dari sekian banyak, rasanya hanya 7 seri anime inilah yang paling ngetop di stasiun televisi Indonesia sepanjang masa. Kita pun juga pastinya masih ingat atau bahkan menyaksikannya. Dari semua sajian seri anime yang tayang di stasiun televisi Indonesia, berikut adalah 7 seri anime paling ngetop di negeri Indonesia. Tapi sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat informasi seputar Doraemon dan lainnya hanya di channel Doraemonpedia. Naruto. Seri anime paling ngetop di stasiun televisi Indonesia pertama adalah anime yang karakter utamanya bernama Naruto Uzumaki ini. Pasalnya, semenjak tayang, seri ini langsung mencuri hati audiensnya. Mau audiens cilik atau dewasa sekalipun, semuanya mengikuti banget kisah petualangan ninja muda dari desa Konohagakure ini. Saking hitnya, sampai-sampai kita sering melihat baik pedagang kaki lima atau outlet mall atau pertokoan lain jual seluruh pernak-pernik filmnya, termasuk headband ikonik Naruto-nya itu. Saint Seiya. Saint Seiya pertama kali tayang melalui stasiun TVRI Yogyakarta dari tahun 1987 sampai tahun 1990. Lalu setelah itu pindah ke TVRI Jakarta Pusat dari tahun 1988 sampai tahun 1991. Dan terakhir yang paling lama dan top adalah Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI dari tahun 1991 sampai tahun 1995. Awal kepopuleran kisah dan karakternya adalah melalui manga yang dipublikasikan di dalam majalah top Jepang, Shonen Jump. Kisahnya menceritakan 5 kesatria penjaga Dewi Athena yang harus mendapatkan armor emas. Nantinya dengan armor tersebut, seluruh penjaga atau Saint bisa memproteksi reinkarnasi Dewi Athenanya dari ancaman villain-villainnya. Namun, untuk mendapatkan armor emasnya, kelima Saint harus melewati 12 kuil yang dijaga oleh kesatria armor emas dengan tema 12 astrologi atau zodiak. Ketika tayang selama hampir 7 tahun tersebut, Saint Seiya nggak memungkiri sangat ngetop. Beberapa jurusnya, seperti yang sudah melalui proses terjemahan dubbing Indonesia, adalah Meteor Pegasus, Debu-debu Intang, Rantai Andromeda, dan Telapak tangan naga hijau dari Gunung Lu. Namun, ironisnya, Saint Seiya juga terkenal karena tampilannya yang terlalu sadis. Kala itu, banyak orang tua yang melayangkan protes ke RCTI untuk menghentikan penayangan serialnya ini. Nah, mungkin karena itulah makanya pada tahun 1995, serinya pun resmi berhenti tayang. Crayon Shinchan. Gak mungkin banget kalau kalian lupa atau bahkan gak tahu dengan seri yang diangkat dari manga karya Yoshito Usui ini. Bahkan, seri ini masih tayang sampai sekarang di salah satu stasiun TV swasta kita. Dan tak heran jika Crayon Shinchan masih hit banget. Selain kocak dan kontroversial, suara dubbernya, Oni Syahrial, sangatlah kocak dan ikonik banget sebagai suara Shinchan. Mama, aku juga mau bicara dengan kakek. Aku mau. Kapten Tsubasa.
Seperti dengan media hiburan lainnya, sebuah media hiburan bisa kita katakan sukses jika mereka juga bisa menginfluence kita. Dan Kapten Tsubasa adalah salah satunya. Katakanlah karena anime ini kala itu sukses membuat kita yang tadinya nggak suka bola menjadi suka bola, dan yang sudah suka bola menjadi makin suka dengan sepak bolanya. Dengan fakta tersebut, maka tak heran bukan jika Kapten Tsubasa masuk ke dalam daftar ini. Detektif Conan. Tayang di televisi Indonesia awal 2000-an, seri anime detektif SMA mumpuni Shinichi Kudo yang bertransformasi menjadi anak kecil, Conan Edogawa ini sangatlah populer bahkan hingga sekarang. Terbukti hingga detik ini, franchise ini masih aktif banget merilis film-film barunya. Satu hal yang membuat anime dan juga manganya, kisah Conan ini masih begitu disukai adalah kisahnya yang bersifat abadi dan terus membuat penasaran dengan nasib akhir Shinichi nanti. Dragon Ball Z. Kamehameha. Pasti dulu kamu sering mengucapkan sembari mempraktekkan jurus legendaris franchise anime Akira Toriyama ini bukan? Selain karena aspek unik tersebut, hal lain yang membuat Dragon Ball menjadi anime yang paling ngetop di televisi Indonesia adalah kisahnya yang benar-benar mengikuti alur kisah seluruh komiknya. Atau dari awal kemunculan Goku hingga terakhir mengalahkan Majin Buu-nya. Bahkan selepas dari kisah orisinal tersebut, kisah anime DB masih sangat disukai karena memang kisahnya yang sangat seru. Doraemon. Yap, seri anime mana lagi yang paling ngetop di televisi Indonesia kalau bukan si kucing berkantong ajaib ini? Anime Doraemon bisa kita katakan adalah impor Jepang legendaris yang paling sukses di negeri kita. Debut melalui stasiun televisi RCTI tahun 1988, anime karya Fujiko F. Fujio ini masih ada hingga detik ini. Ada di sini tentunya mengacu pada serinya yang masih terus tayang di stasiun televisi Indonesia dan juga rilisan adaptasi film layar lebarnya yang masih terus liris hingga detik ini. Dan bisa kita katakan keeksistensian Doraemon di negeri kita masih akan terus berlangsung mungkin hingga dunia ini sudah nggak berputar lagi. Nah, itulah tadi 7 seri anime paling ngetop di stasiun televisi Indonesia. Sekarang bagaimana pendapatmu dengan kabar ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga follow sosial media admin ya, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah!